Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh silakan Bugi memimpin doa. Baik, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu nih. Coba dilihat teman sebangkunya apakah ada yang tidak hadir. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran. Baik, Ibu mau bertanya, pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang apa? Kebutuhan sehari-hari, Bu. Betul. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah melalui tayangan video, peserta didik dapat menentukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam alur kegiatan ekonomi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan simulasi, peserta didik dapat mendemonstrasikan kegiatan jual beli dengan baik. Dan yang terakhir, melalui kerja kelompok, peserta didik dapat membuat laporan pengerjaan dan mempresentasikan hasil laporan dengan baik dan benar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, izinkan Ibu untuk memimpin ice break dulu ya. Jadi kita akan melakukan tepuk semangat. Udah pada tahu kan? Sudah, Bu. Baik, kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 Oke, udah pada semangat belum? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu Ibu mulai ya. Coba anak-anak amati, kegiatan di depan merupakan kegiatan apa? Orang lagi jualan, Bu. Betul. Siapa di sini yang pernah melakukan kegiatan jual beli? Saya, Bu. Di mana kalian melakukan jual beli? Di pasar. Ngapain tuh? Beli baju, beli sayur, beli jajanan. Iya. Nah, kalau gitu, sekarang kita akan menyaksikan video pembelajaran mengenai kegiatan jual beli. Mohon disimak ya. Baik, Bu. Kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat.
beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai adalah pasar, swalayan, toko, dan warung. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari segala penjuru. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan sehari-hari, misalnya beras, minyak, telur, sayuran, buah-buahan, dan pakaian. Pasar ada dua jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, swalayan. Swalayan dekat rumah biasanya kita kenal dengan minimarket. Swalayan ini merupakan tempat berbelanja modern di mana harga tidak bisa ditawar lagi. Misalnya Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan masih banyak lagi macamnya. Yang ketiga, toko. Toko merupakan tempat jual beli yang tempatnya lebih menyediakan berbagai macam barang-barang. Ada juga toko yang menyediakan hanya satu jenis barang. Misalnya, toko alat-alat listrik, toko alat-alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada jajanan makanan, jajanan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan lihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu, Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli, yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat terjadinya jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa. Nah, oke anak-anak, setelah kita menonton video yang telah Ibu tampilkan, Ibu mau bertanya nih, kenapa kita sebagai manusia perlu melakukan jual beli? Karena memenuhi kebutuhan sehari-hari. Betul, jadi kita perlu melakukan jual beli karena untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, biasanya di mana aja kita melakukan jual beli? Pasar, di warung. Betul. Ya, jadi biasanya kita melakukan jual beli itu di mall, di pasar, di swalayan, maupun di warung, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan bermain peran nih. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu ada di barisan depan yang terdiri dari Zuhra, Bugi, dan Alfia, dan kelompok dua yang terdiri dari Tita, Konita, dan Amel. Nah, sekarang Ibu minta kelompok satu, dua orang dari kelompok satu untuk maju bermain peran. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo, Bu. Oke, silakan maju kepada Zuhra dan Alfia. Nah, jadi
kalian akan menjadi peran penjual dan pembeli. Siapa yang mau jadi penjual dan pembeli? Saya penjual. Beda. Oke, boleh dimulai. Halo teman-teman, Halo. saya Zura sebagai pembeli. Halo teman-teman, Halo. saya Alfia sebagai penjual. Halo, saya ingin membeli apel. Berapa harganya? Halo, apel ini harganya 10.000 per kilogram. 10.000? Itu terlalu mahal. Saya membeli apel di tempat lain hanya 8.000 per kilogram. Maaf, tapi harga di sini memang segitu. Apel kami lebih segar dan berkualitas. Saya tidak peduli, harga di tempat lain lebih murah. Bisakah Anda memberi diskon? Maaf, tapi harga sudah sebanding dengan kualitas apel seperti ini. Tidak ada diskon. Ini tidak adil. Saya pelanggan setia di sini. Seharusnya ada harga khusus untuk pelanggan seperti saya. Kami menghargai pelanggan setia, tapi harga tetap sama untuk semua orang. Saya akan lapor ke pengelola pasar. Ini mahal dan tidak adil. Silahkan, Anda bisa melapor. Kami menjalankan bisnis sesuai dengan aturan. Saya pikir Anda menipu pelanggan. Apel ini tidak sepadan dengan harganya. Maaf jika Anda merasa seperti itu, tapi kami tidak menipu siapapun. Ini harga yang sudah ditetapkan. Saya tidak akan membeli di sini lagi. Anda akan kehilangan pelanggan. Oke, tepuk tangan dulu kepada Zuhra dan Asia. Keren banget ya, sangat menjiwai sebagai penjual dan pembeli. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, Ibu akan meminta kepada dua orang kelompok dua untuk memerankan peran yang kedua. Boleh, Konita dan Tita? Siapa yang mau jadi penjual A dan siapa yang mau jadi penjual B? Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, saya Titania dari kelompok 2 akan berperan sebagai penjual A. Halo teman-teman. Halo. Saya Konita dari kelompok 2 yang akan berperan sebagai penjual B. Halo, selamat datang di toko kami. Kami memiliki penawaran istimewa sebesar 30% untuk pembelian di atas 300.000. Oh, jangan percaya pada mereka. Diskon 30% itu karena barang-barang mereka sudah kadaluarsa. Kami jauh lebih andal, harga kami lebih rendah dan barang selalu segar. Itu tidak benar. Barang yang kami jual itu masih dalam kondisi terbaik dan kami memberikan diskon besar-besaran karena ingin memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Saya yakin itu trik untuk menyembunyikan fakta bahwa mereka menjual barang kadaluarsa. Coba lihat, harga kami lebih murah dan kualitasnya lebih baik. Tidak ada kadaluarsa di sini. Anda hanya mencoba menjatuhkan reputasi toko kami. Pembeli jangan terpedaya oleh klaim mereka. Reputasi, lihat saja, pelanggan yang pernah belanja di sini pasti tahu betapa buruknya pelayanan mereka. Pilih toko kami peduli pada pelanggan. Sekian, Bu. Tahan dulu untuk Tita dan Konita. Keren banget ya, udah cocok jadi aktor. Iya. Oke anak-anak, selesai sudah bermain perannya. Gimana? Asik nggak? Asik. Iya, kalian sudah bagus banget ya bermain perannya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan LKPD kepada kelompok ya, dikerjakan secara kelompok. Nah, ini isi LKPD ini adalah kalian bisa menjelaskan permasalahan apa yang terjadi di bermain peran tadi. Terus, kalian juga menyebutkan penyebab dari permasalahan tersebut dan solusi yang bisa dilakukan. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa, Bu. Langsung Ibu bagikan ya. Iya, Bu. Bagaimana, sudah dapat semua? Sudah, Bu. Oke, silakan dikerjakan ya. Kalian boleh searching lewat internet atau mencari dari sumber buku ya. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit, apakah cukup? Cukup, Bu. Oke, silakan mengerjakan ya.
Bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan? Oke, silakan dilanjutkan ya. Kalau kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanya kepada ibu ya. Baik anak-anak, apakah udah selesai? Sudah, Bu. Oke, ibu akan menunjuk satu orang dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil laporannya. Boleh silakan dari kelompok 1, Bugi. Ya, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu permasalahan yang terjadi pada simulasi jual beli yang telah dilakukan itu adalah seorang pembeli yang menawar harga apel kepada penjual, namun penjual tersebut menolak karena harga apel sudah ditetapkan dan kualitas apelnya juga sangat bagus. Hal tersebut juga membuat penjual dan pembeli adu mulut dan timbul permasalahan. Lalu menurut saya, permasalahan tersebut disebabkan karena pembeli yang ingin mendapatkan harga yang jauh lebih murah, sedangkan penjual ingin mempertahankan harga apel supaya memperoleh keuntungan. Jadi, solusi yang dilakukan yaitu menjalin komunikasi yang efektif. Yang pertama itu penjual harus menjelaskan dengan sopan mengenai alasan dibalik penetapan harga. Lalu pembeli juga jika menawar harus menggunakan kalimat yang sopan. Lalu yang kedua, penjual harus menjaga sikap profesionalisme, yaitu ketika menolak, penjual harus menolak secara halus dan usahakan jangan menyinggung perasaan pembeli. Sekian dari kelompok 1. Tangan dulu untuk Oke, Ibu mau meminta tanggapan dari kelompok 2 nih. Bagaimana presentasi dari Bugi? Apakah sudah jelas dan lengkap? Sudah jelas, Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu akan memanggil satu anggota dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil laporannya. Boleh? Amelia, silakan maju. Ya, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami. Yang pertama itu, jelaskan permasalahan yang terjadi pada simulasi jual beli yang telah dilakukan. Jadi, pada simulasi tadi itu ada pertengkaran antara penjual 1 dan penjual 2. Akibatnya adanya persaingan bisnis yang terjadi. Lalu, pertanyaan nomor 2, menurutmu apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena persaingan bisnis yang tidak sehat. Penjual 1 dan penjual 2 saling menjelekkan satu sama lain. Soal yang ketiga, apa solusi yang dapat dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi lagi? Yang pertama, setiap penjual harus memahami kode etik yang telah ditetapkan. Kedua, melakukan persaingan bisnis secara sehat. Dan yang ketiga, tidak memancing keributan satu sama lain. Tangan dulu untuk Amel. Silakan duduk ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu mau minta tanggapan dari kelompok 1. Gimana nih, Amelia? Majunya udah bagus belum? Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik kelompok 1 maupun kelompok 2 itu sudah bagus banget ya. Tadi cara pengerjaannya juga sudah paham, terus cara bermain perannya juga sangat menjiwai, dan hasil laporannya juga sangat bagus dan lengkap. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi, dan ini akan dikerjakan individu ya. Baik, Bu. Bagaimana? Apakah sudah dapat semua? Sudah, Bu. Oke, silakan kerjakan ya. Ya, Bu. Karena ini untuk mengevaluasi kemampuan masing-masing. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, boleh dikumpulkan ya.
Oke, tidak terasa kita sudah di ujung pembelajaran ya. Gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Tadi kita mempelajari tentang apa aja? Lalu ada apa lagi? Lalu? Iya, betul sekali ya. Jadi tadi kita sudah bermain peran, terus sudah mengerjakan laporan, sudah mengerjakan soal juga, dan sudah menonton video. Nah, bagian mana yang menurut kalian seru? Ketika bermain peran, Bu. Nonton video seru, Bu. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Terus kalau kalian mau belanja online, diusahakan untuk melihat reviewnya ya, agar tidak zonk ketika datang. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh kepada Buki untuk memimpin doa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Bu.